kemarin tuh sudah foto produk siapa itu video kan lebih menyampaikan rasa ya. Ngiklanin itu dari yang CPR-nya ribuan tiba-tiba jadi ratusan. Jadi kayak dan iklannya WhatsApp-nya apa-apa dari yang pertamanya aduh WhatsApp-nya lama banget sih ini kalau nggak datang-datang tiba-tiba kayak yang oke, kita harus hiring 1 CS khusus untuk kayak gitu. Jadi kayak yang konten iklan itu begitu tepat, meledaknya tuh gila banget sih. Nah Musik Nation, kembali lagi ya kita di Facebook guys, tapi yang ngomongin tentang newbie, tapi tentu tanpa menurunkan kehormatan dan nilainya. Ya, jadi memang tujuannya kita bikin series ini dengan Mbak Nia itu apa? Ngebantu kalian, terutama para newbie yang mungkin udah tersesat ya, terlanjur tersesat ya kan di luar sana gitu. Nah, luar angkasa apa luar hutan? Dalam hutan ya. Ya, jadi kalau kemarin kita itu sudah bikin tentang video cara memilih Facebook Ads newbie ya kan. Terus yang sore ini ya, jadi ini kan jam 5 nih ya, jam 5 ini kan tayang yang jebakan Mastah gitu. Nah, di video yang ketiga ini ya, kita itu mau ngebahas tentang kenapa ya newbie belajar Facebook Instagram Ads itu nggak pasti langsung profit, ya kan? Ya karena kita dulu juga sama ya, kita berangkat dari newbie, ya kan? Yes, kita semua Mastah pasti dari newbie. Ya, tapi aku juga bukan Mastah sih, ya gitu. Ya, jadi kita itu juga melalui fase-fase di mana kita menemukan Mastah yang tidak mempunyai etika, ya kan? Atau mungkin kita beli e-course yang jebakan-jebakan kayak gitu. Nah, Mbak Nia, dari pengalamanmu ya, kamu kan banyak banget ya menangani newbie-newbie, ya kan? Yes. Terutama yang mungkin kamu iklankan juga dan yang ikut kelasmu gitu. Nah, kalau dari permasalahan utamanya lah ya, kenapa kok mereka itu belajar kok nggak langsung profit itu apa itu? Yang paling pertama adalah karena semua yang awal itu butuh branding. Ya itu, karena nggak kayak kita lah biasanya pergi ke Indomaret atau kita pergi ke warung-warung gitu kan kayak udah biasa nih kita lihat misalnya produk apa, produk makanan ringan atau apa, kita udah terbiasa lihat itu. Tiba-tiba ada itu kita lihat sehari-hari dari brosur, iklan, spanduk di jalan, mungkin juga di iklan di internet. Terus sama kita ngiklanin baru makanannya sama nih, makanan ringan misalkannya kita sebut keripik kentang ya. Maksudnya tanpa menyinggung merek. Terus habis itu kita lihat keripik kentang lagi dengan gambar yang berbeda, dengan rasa yang ini belum tentu enak atau enggak. Nah, itu kan butuh branding lagi. Yang udah yang produk-produk yang kita sering temuin di minimarket atau apa, mereka udah bayar branding itu di awal. Untuk bayar KOL-nya atau artis-artisnya yang orang foto lagi makan tuh loh. Nah, itu kan juga udah ini duluan kan, udah bakar uang. Jadi sementara misalnya kita produk kita, entah produk rumahan, entah kita baru akuisisi pabrik mungkin, akuisisi pabrik gitu, itu kan belum ada nama, orang-orang belum tahu ini tuh apa gitu loh, ini barang apa, ini beneran enak gak sih gitu. Itu kalau ya dari food ya, kalau dari beberapa sektor lain juga ada hal-hal lainnya. Nah. Yes. Terus ada nggak sih klienmu itu ataupun yang ikut kelas ya, itu yang dia memang dari brandingnya sebenarnya tuh masih biasa aja gitu, tapi nggak tahu gimana caranya ya, somehow itu setelah diiklanin itu bisa cuan, itu ada nggak kasus kayak gitu? Ada dong. Nah. Itu jadi gini, ini ngomongin materi iklan mungkin agak teknis dikit buat anak-anak newbie ya, teman-teman newbie deh. Itu ada yang produknya dia baru banget, itu dia aku testing sekitar 3 minggu, itu belum naik nih. Tiba-tiba satu kali mereka tuh nemuin ini produknya food ya. Tiba-tiba suatu hari mereka nemuin nih punyanya pabrik. Jadi mereka juga ada reseller juga di produknya itu. Pabrik tuh pernah endorse influencer yang terkenal. Yang harganya dulu masih murah, sekarang udah biasa kan, dunia KOL gitu. Betul. Tiba-tiba udah meroket dari yang ratusan ribu bisa kayak langsung 10 juta atau ya beberapa digit gitu. Ternyata punya nih dulu si pabrik tuh pernah punya video iklan ini. Aku lihat ya ini sebenarnya biasa sih, cuma mbak-mbak lagi makan gitu. Cuma emang kelihatan enak banget sih dibandingin kita goreng atau apa. Kemarin tuh sudah foto produk, siapa itu
video kan lebih menyampaikan rasa ya. Ya. Ngiklanin itu dari yang CPR-nya ribuan tiba-tiba jadi ratusan. Ya, jadi kayak dan iklannya WhatsApp-nya apa-apa dari yang pertamanya, aduh WhatsApp-nya lama banget sih, ini kalau nggak datang-datang, tiba-tiba kayak yang oke, kita harus hiring 1 CS khusus untuk kayak gitu. Jadi kayak yang konten iklan itu begitu tepat, meledaknya tuh gila banget sih. Oke, nah yang dimaksud CPR ini tadi apa kan? Nubi-nubi di sini ya. Nah, ini cost per lead di sini apakah hanya sebatas nyampe di sekedar lead doang atau memang sudah 100% purchase? Nah, itu kamu bisa klarifikasi dulu. Oh iya. Jadi teman-teman ini kemarin biasanya aku tergantung klien. Cost per result itu per apa nih? Per view. View apa? View landing page. Jadi kita dari iklan di Facebook itu kita masukin ke namanya landing page. Itu nanti pasang pixel, habis itu kita bahas lagi. Lalu yang satunya lagi, masa orang tujuan iklannya cuma nyampe di landing page, berarti dia cuma ke kamu cuma bakar duit doang dong? Enggak dong, kan ada brandingnya juga. Enggak. Tadi kan cost per result kan, tadi yang dari katamu ribuan jadi ratusan. Yes. Ya kan, nah itu cost per resultnya tuh apa itu? Waktu itu adalah lead WA, lead WhatsApp. Oke, lead WhatsApp, ya kan? Berarti dengan konten iklan yang bagus, didukung dengan branding influencernya itu, gitu kan? Nah itu bikin lead WhatsApp-nya menjadi turun, ya kan? Naik dong, lebih berkualitas lead-nya. Kan ada lead tanya-tanya. Harganya kan turun kan? Harganya turun. Cuman memang biasanya yang aku temukan tuh nggak cuma sekedar, mungkin kayak gitu tuh bisa harga lead-nya sama, tapi orang yang masuk berbeda. Nah, ya, itu juga poin itu. Nah, itu karena ya itu tadi konten iklan. Nah, itu nanti pembahasan yang nanti itu ya. Oke, terus selanjutnya nih ya. Tadi kita udah ngomongin tentang pengaruh branding gitu, tapi aku mungkin mau nambahin dikit ya tentang branding ya. Jadi memang sebenarnya kalau brandingmu itu belum terkenal pun ya, tapi kalau brandingnya, kemasannya itu memang kalian kemas secara profesional, nah itu bisa banget ya meningkatkan conversion. Contoh ya, beberapa klienku tuh ada yang memang secara branding belum terkenal ya. Maksudnya kamu tanya koresponden katakanlah dari 1.000 orang, itu belum tentu ada yang tahu. Tapi karena tampilan brandingnya, dia kan ini jualan fashion ya. Jadi dia itu iklan 1 juta, ROAS-nya. ROAS itu apa lagi kan teman-teman? Nah, ini harus dijelasin lagi nih ROAS. Return of ad spend. Jadi katakanlah kamu iklan 1 juta, itu baliknya, kalau ROAS-nya di klien aku ini, ROAS-nya adalah 10-12. Ya, jadi 1 juta bisa sampai balik jadinya 12. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena brandingnya itu terlihat mahal, tapi harga produknya itu menengah, terjangkau. Wah, jadi orang yang lihat itu, tergila-gila dengan visualnya. Ya, karena ada juga target market kelas C yang mau naik ke A. Nah, tapi dan itu di fase mau, itu juga. Nah, itu ya. Jadi jangan khawatir kalau memang brandingnya belum terkenal. Kalau asalkan produknya bagus, didukung dengan branding yang bagus, nah bisa ngangkat, ya kan? Oke, nah terus selanjutnya nih ya. Kan yang namanya ngiklan ya, itu kan pasti ada juga kejadian yang namanya, ini aku sambil baca ya supaya nggak ngalor ngidul. Itu kan ada target market yang masih awam atau mungkin yang produknya ampas. Oh iya, produk ampas. Ada nggak kejadian tempatmu seperti itu? Produknya yang masih orang mengerti produknya. Ya misal nih, ya target market masih awam tuh mungkin produknya itu sebenarnya itu oke. Tapi karena market itu belum ngerti sebenarnya produknya apa sih. Nah itu ada kejadian kayak itu nggak? Oke, ada. Jadi kayak contohnya dia jualan scrub. Itu buat scrub buat cowok. Buat cowok ngapain sih scruban? Pakai ini aja, pakai sabun mandi. Merek-merek tralala atau bahkan sabun mandi batangan gitu, nggak usah yang, kalau scrub kan lebih kayak licin gitu ya. Itu juga bersih kok, nggak apa-apa. Itu kan berarti ada, tapi ada juga cowok yang, aduh aku mau pakai ini doang kok kayaknya, apalagi cowok kan, biasanya kulitnya lebih tebel gitu. Kayaknya kok kurang bersih ya, harus bersihin gitu. Nah, di sana sih, target marketnya tuh harus edukasi dulu, kayak, cowok, lu tuh juga harus pakai nih, scrub, biar kulitnya lebih halus, atau lebih apa gitu. Nah, berarti juga. Itu kan konten iklannya yang dalam tahap top of funnel. Top of funnel itu maksudnya apa? Top of funnel itu gampangnya bahasa kalian tuh konten iklan yang untuk kenalan. Yang paling atas
atas lah, kan ada kalau yang target market funneling ya. Funneling itu apa? Itu yang next time aja. Next. Tapi ini yang paling awal banget tuh target market tuh harus tahu dulu ya produknya kayak apa. Konten iklannya harus dijelasin dulu kan. Yes, nah, oke. Nah, gitu. target market tadi udah kan ya, masih awam harus dijelasin. Nah, kalau produknya ampas ada nggak? Misal nih, kalian ini udah yakin nih, Mbak Nia, ini produkku tuh udah bagus loh. Saya udah ikut kelasnya Mbak Nia atau mungkin diiklanin sama Mbak Nia gitu kan. Tapi kok ternyata kok hasilnya jelek ya, saya nggak terima nih. Nah, itu ada nggak gitu Kak? Sebenarnya ada. Ya. ini ugly truth banget ya, maksudnya sebenarnya ada. Dan aku selalu suggest, tapi emang untuk menemukan produk yang sempurna itu tuh nggak mungkin di sekali. Jadi aku suggest mereka untuk diferensiasi produk. Jadi target marketnya sama, produknya misalkannya bahannya sama-sama apalah, sama-sama gula ali atau tepung gitu masih sama, tapi mereka diferensiasi lagi. Aku suggest itu sih kalau mereka mau bertahan di dunianya yang maksudnya gini, bukan orang beli itu nggak selalu cuma konten iklan tralala. Orang apalagi kalau di dunia food ya, orang tuh repeat order tuh karena rasa. Iya, betul. Karena rasa gitu. Jadi kayak aku yakin ini klien itu tuh bisa kok buat produknya kalau didiferensiasi lebih baik lagi gitu. Tapi apa ya, dia juga harus nyoba sesuai dengan bidangnya ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba aku yang masak nih. Ya kayak gitu sih. Terus nyoba produk pertama kurang oke, bukan ganti ya, maksudnya kayak nambah produk yang kedua kurang oke, produk yang ketiga malah melejit. Jadi ya itu good banget sih. Ya karena memang kayak kejadian klien aku yang konsultasi, tapi ini klien aku yang konsultasi itu bukan newbie ya. Nanti kok di sini ada yang, Mas aku mau konsultasi ya, kalau newbie jangan ya, nanti kamu nggak kuat, malah nangis ya. Iya. Beneran itu aku nggak buat ini ya. Jadi klienku ini dia konsultasi ya seminggu yang lalu, dia pertama tak suruh rombak beberapa konten iklan sama website ya. Semua tak suruh rombak. Satu pertemuan kedua ternyata teknis iklannya pun masih seperti dukun ya kan. Terus produknya ini bukan newbie tapi masih dukun. Ya, terus habis itu konten iklannya sama landing page-nya juga masih, aku harus ngomong dengan kata-kata yang frontal ya, menjijikkan. Nah, ya aku juga ngomong sama dia seperti itu. Iya. Harus kuat mental sih kalau ini kalau konsultasi sama Fusek tuh. Nah, jadi ya aku bilang, ini kalau nanti kamu lanjutin ya kamu bisa berarti dalam rangka benerin teknismu sehingga nanti hasil tes iklannya itu valid, oke? Yes. Tetapi kalau profit atau enggaknya kemungkinan besar enggak, karena produknya itu penuh dengan fake claim. Konten iklannya cuma sekedar nyomot gambar, dikasih tulisan kayak gitu. Wah. Biasanya orang-orang dropship nih. Nah betul. Dan landing page-nya dia ngomong kecantikan ala ratu dan sebagainya, tapi nggak ada buktinya sama sekali. Nggak kayak ratu yang dipakai malahan yang kelas. Terus habis itu di situ di landing page-nya ada katanya testimoninya Krisdayanti, terus Wulan Guritno, tapi tampilan harga produknya itu di atas 1 juta. 1 juta, tapi nggak ada. Tapi itu tampilannya itu tadi menjijikkan, ya jadi tidak sinkron. Nah, jadi buat kalian yang newbie ya aku sebenarnya nggak enak juga ya ngomong newbie, baru yang pertama kali mulai ya. Produk itu harap dijadikan patokan ya, diperhatikan karena itu penting sekali ya. Kalau ampas ya nanti semuanya bakal ampas. Oke, ya. Terkait tadi ya yang selanjutnya ya, teknis yang masih dukun ya kan. Itu berarti kan settingnya salah tuh misal nih ya, dia ngiklan ya kan, kepengennya murah penjualan ya, cuma murah doang, kepengen murah doang atau mungkin kepengen dapatnya itu adalah penjualan ya, tapi objektifnya salah ya, atau mungkin dia cuman ketika ngiklan dilihat di dashboardnya itu cuman lihatnya adalah landing page view, terus ini bentar nih, ini newbie tahu nggak nih bedanya landing page view? Ya, ini tak jelasin. Jadi yang dimaksud landing page itu gini, iklan ya kan, ketika diklik itu nanti laporan di dashboardnya itu ya, nanti coba tak cariin screenshot lah ya, di dashboardnya itu cuman laporan hasilnya itu adalah landing page view atau tayangan halaman landas tok ya, tapi mungkin teman-teman di sini adalah iklannya ujungnya adalah WhatsApp mungkin ya, add to cart ya, misalnya add to cart atau lead gitu ya. Nah teman-teman, loh ini kok nggak ada yang WhatsApp, kok yang WhatsApp sedikit loh, kamu kan mintanya kan landing page view.
Nah, salah seperti itu. Bukan mintanya, di settingnya, Di settingnya salah gitu. Ya, jadi kan dia di settingnya kan, berarti kan sebenarnya dia minta ke Facebook seperti itu. Yes. Nah, tahu dia, contoh seperti itu. Nah itu kamu pernah nggak nemu klien-klien yang salah setting kayak gitu, terus dia akhirnya belajar ke kamu, atau mungkin klien-klienmu yang kamu nyoba iklan sendiri, nyoba iklan sendiri, atau klienmu yang diiklanin ke kamu, tapi sebelumnya pernah dijeblosin sama agensi lain gitu kan, sering terjadi kayak gitu. Iya. Mostly yang sama aku tuh orang-orang yang sukanya ngiklan itu pakai HP. Jadi sebelum ketemu aku, mereka tuh belum tahu yang Facebook Business Manager itu apa. Mungkin sekarang Meta Business, itu pada belum tahu itu apa. Jadi kayak mereka tanya, kerjaanmu ngapain sih ngiklan? Hah, gue juga sering tuh ngiklannya ternyata Buzzpost. Jadi kayak yang masih random banget, masuknya cuma ke Instagramnya, padahal kan udah nggak boleh ya kalau kita. Ya boleh sih boleh, cuman kita nggak bisa berharap penjualan dari situ. Nggak bisa. Tapi kalau untuk cuma nambah-nambahin nambah engagement, nah itu boleh. Kayak kita tuh sebenarnya belajar yang kayak yang bisnis Facebook ini tuh kayak kita bagiin brosur gitu ke pinggir, bukan. Kayak kita sales yang bagiin brosur anggap aja di lampu merah. Memang kalau kalian yang baru pertama kali kenal Facebook Ads itu jangan langsung berharap langsung profit. Kalau kalian lihat iklan-iklan di luar sana yang kelihatannya paketannya itu numpuk-numpuk, itu bisa COD semua ya. Jadi teman-teman ya harap perhatikan, memang kalau mau ngiklan itu harus perhatikan brandingnya ya, branding dari keseluruhannya maupun branding dari iklannya ya, siapa yang tampil di iklannya. Terus yang kedua adalah apakah target marketnya itu masih awam dengan produk yang kita tawarin gitu kan, dan perhatikan juga produknya tuh kualitasnya kayak gimana ya. Jangan sampai kalian bilangnya produknya bisa menelan bulan tapi ternyata nggak bisa ya kan. Ekstrim banget ini. Terus yang ketiga adalah teknisnya. Jadi nanti ke teman-teman belajar Facebook Ads atau mungkin belajar dengan Mbak Nia ya kan, kalau teman-teman minta ya, kalau minta ya silakan nanti tulis di kolom komentar, mau dong belajar Facebook Ads untuk newbie pemula ya kan, yang belum pernah iklan sama sekali sama Mbak Nia, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan mau ngadain itu kalau hanya ada yang mau ya, gitu ya. Jadi itu ya, semuanya itu mohon diperhatikan ya. Nanti dengan Mbak Nia ini supaya teknisnya nanti benar. Tentu nanti juga Mbak Nia ini masih di bawah pengawasan Fusik ya. Tentu. Oke, gitu ya. Dari Fusik dan Mbak Nia, apakah ada tambahan? Sudah. Oke, gitu ya. Dari Fusik dan Mbak Nia untuk pada video yang ketiga kali ini, untuk teman-teman yang baru mulai belajar Facebook Ads, yang baru lihat ini itu gitu. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Video berikutnya apa nih? Atau mungkin teman-teman juga bisa nih request judul atau gitu ya. Di kolom komentar. Oke, gitu ya guys. Kita ketemu lagi di video berikutnya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.